Orang yang terkena laknat Allah, menurut Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Profesor Buya Hamka, dimakalahkan oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur di Jakarta. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Setiap yang terkena laknat Allah, maka ia berarti jauh dari rahmat Allah dan berhak mendapatkan siksa, akhirnya binasa. Demikian disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Laknat itu artinya jauh dari kebaikan. Ada juga yang menyatakan, laknat adalah jauh dari Allah. Jika laknat itu dari manusia dan makhluk. Yang dimaksud laknat adalah celaan dan doa. Yang dilaknat bisa jadi perbuatannya adalah kekafiran. Ini jelas jauh dari rahmat Allah dan berhak mendapatkan azab Allah. Bisa pula yang dilaknat tetap muslim, namun ia melakukan perbuatan yang pantas dapat laknat seperti orang yang minum minuman keras, orang mencaci maki orang tuanya dan semacam itu. Perbuatan yang dilakukan tentu saja termasuk al-kabair, dosa besar, namun tidak menyebabkan ia kekal di neraka. Karena kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang patut diingat. Siapa saja yang mati dari ahli tauhid dan ahli Islam, dan ia masuk neraka karena suatu dosa, maka ia tidak kekal di dalamnya. Syekh Sholih Al-Munajjid dalam Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab nomor 175.522. Dan sekali lagi, perbuatan yang dilaknat masuk dalam kategori dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin. Setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat, dosa tersebut tergolong dalam dosa besar. Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Madani, halaman 57. Siapa saja yang terkena laknat? 1. Yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah. 2. Yaitu orang yang melindungi pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. 3. Yaitu orang yang mencela kedua orang tuanya. 4. Yaitu orang yang merubah batas tanah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan sembelihan, tumbal, pada selain Allah, menyebut nama selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat dan bid'ah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1978. Apa yang dimaksud melaknat orang tua? Bisa yang dimaksud adalah menjadi sebab orang tuanya tercela. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa mencela kedua orang tuanya? Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mencela ayah orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ayahnya. Dan seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ibunya.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 5973. Berarti melaknat seperti di atas termasuk durhaka pada orang tua. Kenapa? Ukukul waladain atau durhaka pada orang tua adalah segala bentuk menyakiti orang tua. Tidak termasuk durhaka jika kita mendahulukan kewajiban pada Allah. Juga tidak termasuk durhaka jika kita tidak taat dalam maksiat. Taat pada orang tua itu wajib dalam segala hal selain pada perkara maksiat. Menyelisihi perintah keduanya termasuk durhaka. Lihat Syarhu Sahih Muslim karya Imam Nawawi, Jilid 2. 5. Yaitu orang yang mengonsumsi sesuatu yang memabukkan, khamar, dan menjadi penyokongnya. Termasuk narkoba. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat dalam khamar 10 hal. 1. Yang memerasnya. 2. Yang mengambil hasil perasannya. 3. Yang meminumnya. 4. Yang mendistribusikannya. 5. Yang memesannya. 6. Yang menuangkannya. 7. Yang menjualnya. 8. Yang memakan hasil penjualannya. 9. Yang membeli secara langsung. Dan 10. Yang membelikan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor 1295. 6. Yaitu yang memakan riba dan menolong dalam terlaksananya transaksi riba. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang menyetorkan riba, pencatat transaksi riba dan 2 orang saksi dalam transaksi riba. Beliau mengatakan, mereka semua sama, dapat dosa. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 1598. Kaedah untuk memahami riba di antaranya, setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, keuntungan, maka itu adalah riba. Lihat Al-Majmu' Al-Fatawa. Selanjutnya, 7. Yaitu orang yang meratapi mayit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang meratapi dan meminta untuk mendengar ratapan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor 3128. 8. Yaitu orang yang memberi suap dan yang menerima suap atau menyogok. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3580, Imam Tirmidzi nomor 1337. Ibnu Majah nomor 2313. 9. Yaitu pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor 5885. Ibnu Abbas juga berkata, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat pria yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibnu Abbas katakan, Nabi pernah mengeluarkan orang yang seperti itu. Demikian halnya dengan Umar.
Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, No. 5886. Begitu pula dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor 8309. Sanad hadits ini sahih sesuai syarat Muslim. Perawinya sikah termasuk perawi Bukhari Muslim selain Suhail bin Abi Saih yang termasuk perawi Muslim saja. 10. Yaitu orang yang menyambung rambut. 11. Yaitu orang yang bertato. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. Begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 5933, 5937 dan Imam Muslim nomor 2124. 12. Yaitu orang yang memimpin kaumnya lantas kaumnya tidak suka padanya, dalam hal terkait agama. 13. Yaitu istri yang tidak taat pada suami. 14. Yaitu orang yang tidak memenuhi panggilan azan untuk salat berjamaah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat 3 orang. 1 orang yang memimpin kaumnya lantas mereka tidak suka, lantaran penyimpangan agama, bukan masalah dunia, pen. 2. Istri yang di malam hari membuat suaminya membencinya, karena tidak mau taat pada suami, pen. 3. Ada orang yang mendengar, Hayya alal falah, marilah meraih kebahagiaan, lantas ia tidak memenuhi panggilan berjamaah tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor 358. 15. Yaitu orang yang menyetubuhi di dubur, seks anal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, jilid 2 nomor 479. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits tersebut hasan. 16. Yaitu orang yang jadi pecinta dunia dan tidak mau mendalami agama, bahkan tidak menyukainya. Meremehkan ibadah dan tak suka syiar agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dan seluruh isinya dilaknati, kecuali zikir mengingat Allah, segala yang dicintainya. Orang yang berilmu atau orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nomor 4112, Imam Tirmidzi, nomor 2322. Yang jelas janganlah jadi orang yang asal-asalan dalam beramal. Dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Ad-Darda, ia berkata, jadilah seorang alim atau seorang yang mau belajar. Atau seorang yang sekedar mau dengar, atau seorang yang sekedar suka, janganlah jadi yang kelima. Humaid berkata pada Al-Hasan Al-Basri, yang kelima itu apa? Jawab Hasan, janganlah jadi ahli bid'ah, yang beramal asal-asalan tanpa ilmu. Lihat di kitab Al-Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Battah.
Hanya Allah yang memberi taufik untuk menjauhi setiap dosa yang dilaknat. Kepada Allah kita bertawakal dan berlindung dari segala perbuatan yang dilaknat Allah. Wallahul musta'an. Semoga bermanfaat. Terima kasih.